Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam sebuah buku yang berjudul I Like Jesus But Not the Church, karangan Don Kimball, menanyakan apa pendapat mereka tentang Yesus Kristus dan tentang gereja. Ketika ia menanyakan orang banyak tentang Yesus dan apa pendapat mereka tentang dia, ia menerima jawaban yang positif. Mereka menjawab, Yesus orang yang luar biasa. Yesus pembebas kaum wanita. Aku ingin mengikut Yesus. Yesus mempunyai kebenaran yang tertinggi. Namun ketika ia menanyakan pertanyaan yang kedua, apa temu satu orang pun yang seperti itu? Orang Kristen itu suka menghakimi, selalu bersikap negatif. Mereka itu arogan, penuh kebencian terhadap kepercayaan lain. Nah, sebagai orang Kristen mendengar ini, boleh jadi kita tersinggung. Kita protes, kita menyangkal. Enggak benar itu. Tidak semua orang Kristen seperti itu. Gereja kami enggak seperti itu dan lain sebagainya. Memang aneh jemaat. Bagaimana dapat terjadi bahwa pandangan dunia, pandangan masyarakat tentang Yesus bertolak belakang dengan pandangan mereka tentang gereja. Gereja, orang Kristen yang menyebut dirinya pengikut Yesus Kristus. Tetapi janganlah kita cepat-cepat tersinggung. Perhatikan beberapa contoh ini. Seorang penginjil ternama di dalam khotbahnya pernah berkata, apabila Anda belum dilahirkan kembali, Anda seorang manusia yang gagal. If you are not a born Christian, if you are not a born again Christian, you are a failure as a human being. Ketika rame-ramenya tentang LGBT, dalam suatu percakapan informal, kenalan saya berkata, gerejamu GKI itu sudah sesat, sudah nyeleweng, karena menerima LGBT. Orang-orang seperti itu sudah selayaknya dilempar ke dalam neraka. Ketika terjadi tindak kekerasan, dalam salah satu grup WA di mana saya ikut, ada pesan masuk. Doakan saudara-saudara seiman kita yang sedang menderita. Jangan membenci, jangan membalas. Kasihilah pelaku, ampuni mereka. Percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Nah, jemaat, tanggapan awalnya sih oke, ya loh. Tetapi kalimat akhirnya, Tuhan tidak tinggal diam. Pembalasan itu hak Tuhan. Kan itu sama dengan pembalasan terselubung. Anda lihat ya, telah mengikuti pola pikir dunia. Balas membalas, meskipun terselubung. Diselubungi dengan bahasa-bahasa rohani. Dalam buku nyanyian NKB nomor 191, judul nyanyian dalam bahasa Indonesia, di dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam bahasa Inggris judulnya, They will know we are Christians by our love. Mereka tahu kita orang Kristen dari cinta kasih kita. Tetapi jangan-jangan dunia mengenal kita orang Kristen dari kebencian kita. Dari sikap pemusuhan kita terhadap orang berdosa. Terhadap orang yang menentang kita, melawan kita. Seperti tanggapan-tanggapan tadi, bukan? Kalau kamu orang Kristen yang belum lahir kembali, engkau gagal sebagai manusia. Loh, Yesus tidak pernah mengatakan begitu. Jadi, tanggapan-tanggapan kita tanpa sadar itu bertolak belakang dengan pengajaran Yesus Kristus. Teristimewa perikop kita hari ini, di mana Tuhan Yesus Kristus, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita tidak dapat menghindar dari adanya perbedaan pendapat. Apakah itu dengan orang luar, atau dengan keluarga, dengan sesama umat beriman, sesama anggota gereja bahkan. Kadang kita berbeda dalam banyak hal.
Dan di dalam terjadinya perbedaan pendapat, bisa terjadi ada yang setuju dan menerima kita, ada yang tidak setuju dan menolak kita. Bahkan dapat terjadi ada yang tersinggung, yang marah, untuk kemudian melawan, menyingkirkan kita, memusuhi kita. Hubungan persahabatan terputus, kita di blacklist, bahkan tindak kekerasan. Itu bisa saja terjadi. Dan di atas semuanya itu, sebagai orang Kristen, kita mesti siap dan sedia menerima realita bahwa kita dimusuhi, disingkirkan, bukan karena kesalahan yang kita perbuat, tetapi karena hanya kita ini adalah orang Kristen. Seorang anggota jemaat saya, sampai pada masa pensiunnya, tidak pernah naik pangkat, karena dia tidak mau melepaskan imannya. Itulah realita yang mesti kita hadapi. Nah, dalam bacaan kita hari ini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita mesti menghadapi mereka-mereka yang memusuhi kita. Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-27 dan ke-20 sampai 29, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampak pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita suatu pengajaran yang sangat radikal. Tidak mudah untuk kita praktekkan. Dan jujur, kita cenderung tidak bisa menerima, mengasihi musuh, memberkati yang membenci kita, memberi yang meminta kepada kita. Itu sesuatu yang aneh sekali, bertolak belakang dengan pandangan dunia dan dengan sikap dunia. Dunia kita, masyarakat kita hanya mengenal satu jawaban dalam menghadapi orang yang membenci, orang musuh, pembalasan. Lihat saja ketegangan antara Israel dengan Palestina. Tidak kunjung selesai, bukan? Bagi dunia, bagi masyarakat umum, tidak membalas itu tandanya kita ini lemah. Kita ini penakut, kita ini pengecut. Membalas itu berarti kita ini berani, kita punya kekuatan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan yang sebaliknya. Jangan membalas, tetapi mengampuni, mengasihi. Mengapa? Karena bagi Tuhan Yesus pembalasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Tindak kekerasan yang dijawab dengan tindak kekerasan akan melahirkan tindak kekerasan yang selanjutnya dan selanjutnya. Dan akan berakhir dengan hal yang menyakitkan, yang menyengsarakan kedua belah pihak. Keledai seorang petani terlepas dari ikatannya. Dia masuk ke kebun tetangga dan dia merusak tanaman tetangga. Istri tetangga itu marah ketika melihat bagaimana kebunnya dia rusak, panenannya hancur gagal. Dia mengambil senapan, menembak mati keledai itu. Nah, si petani sedih kehilangan keledai kesayangannya. Dan sebagai balasannya, dia menembak mati istri tetangganya itu. Sedih dan marah atas kematian istrinya, sang suami nggak terima. Dia mengambil sabit, lalu dia celurit tetangganya, pemilik keledai itu, sampai mati. Nah, istri pemilik keledai itu menjadi sangat marah melihat bagaimana suaminya tewas di tangan tetangganya itu. Dia membakar rumah tetangganya sampai jadi abu. Melihat rumahnya hangus habis, sang tetangga membunuh istri dan anak-anak pemilik keledai itu. Dan kasus itu berakhir di pengadilan.
dia berurusan dengan hukum. Si tetangga pemilik keledai itu akhirnya sadar. Ia menyesali perbuatannya. Tapi semua sudah terjadi. Nasi telah menjadi bubur. Oleh karena itu Yakobus mengingatkan kita dalam Yakobus 1 ayat 20, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Pembalasan tidak pernah membawa penyelesaian. Tidak pernah membawa kebaikan, malah kesengsaraan. Dan karena itu Tuhan Yesus memberikan kepada kita alternatif yang jauh lebih baik. Kasihilah musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mengasihi musuh. Siapa yang mampu melakukannya? Tidak mudah, bahkan nyaris mustahil. Apabila musuh itu atau orang yang membenci kita itu adalah orang luar, relatif masih lebih mudah. Tetapi bila itu adalah orang dekat kita, suami, istri, orang tua, anak, saudara kita, kakak, adik, sangat tidak mudah. Dan setiap hari bertemu dan dekat. Dalam suatu perkunjungan, seorang istri berkata dengan nada yang keras, aku tidak bisa mengampuni. Lalu dia sebutkan nama suaminya. Tidak mengampuni, tidak mengasihi. Itulah tabiat manusiawi kita. Nah, untuk menaati pengajaran Tuhan Yesus ini, maka kita mesti terlebih dahulu memahami apa yang Tuhan Yesus Kristus maksudkan ketika dia mengatakan kasihilah musuhmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih, cinta, itu artinya perasaan sayang. Sayang benar, suka sekali. Mengasihi itu berarti menyukai, menyayangi, menyenangi orang yang kita kasihi. Jadi bagi dunia, bagi budaya kita, berbicara tentang cinta atau kasih, maka fokusnya tertuju pada perasaan. Perasaan senang, perasaan menyukai. Jatuh cinta sejuta rasanya, ya lagu itu. Cintaku sudah hilang, aku sudah tidak mencintai dia lagi. Cintaku sudah luntur dan lain sebagainya. Semua berbicara tentang perasaan. Sedangkan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengukur, kita tidak bisa menilai cinta kasih dari perasaan. Karena perasaan manusia berubah-ubah. Perasaan kita tidak bisa diandalkan, tidak bisa dipercaya. Perhatikan saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hubungan suami istri, kakak adik, orang tua dan anak. Apakah kita selalu menyukai, selalu senang, selalu ingin dekat? Bukankah ada saat-saat di mana kita merasa jengkel, merasa marah? Kepingin tidak ketemu, kepingin sendirian saja untuk sesaat. Merasa kehadirannya mengganggu kita. Dan ketika hal itu terjadi, apakah itu berarti kita tidak mencintai istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, kakak, adik kita? Tidak, bukan? Jadi perasaan itu tidak bisa diandalkan. Karena itu cinta tidak bisa didasarkan atas perasaan. Komitmen untuk mencintai, mengasihi tidak dapat diukur dan tidak tergantung pada bagaimana perasaan kita saat itu. Kasih, cinta mesti didasarkan pada satu fondasi yang lain, yang lebih kokoh. Maka perhatikan, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang perintah mengasihi, mencintai, dia memakai kata kerja, bukan kata sifat. Ayat 27, kasihilah musuhmu. Ayat 32, jika kamu mengasihi. Ayat 35, kasihilah.
Jadi di sini kita lihat kata keja, bukan kata sifat. Dan dengan memakai kata keja, Tuhan Yesus itu ingin mengatakan, kasih itu ada sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat. Tindakan, perbuatan yang lahir dari sikap hati. Minggu lalu kita telah belajar bersama bahwa mengikuti dan menaati Tuhan Yesus bukan soal mengikuti peraturan-peraturan. Ini boleh, itu tidak boleh. Jangan begini, jangan begitu. Yang ini dilarang, yang itu diizinkan. Mengikut Yesus itu adalah soal sikap hati. Menerima satu way of life yang baru. Boleh saja Anda tidak melakukan tindak pembunuhan. Tetapi apabila Anda menyimpan dendam, kebencian kepada seseorang, dalam pandangan Tuhan Yesus, Anda sama dengan seorang pembunuh. Boleh saja Anda tidak pernah bersinah, tidak pernah selingkuh, tetapi Anda punya kebiasaan diam-diam melihat, menyimpan DVD porno. Itu sama dengan persinahan di mata Tuhan Yesus. Jadi seluruh pengajaran Tuhan Yesus berkisar pada sikap hati. Bagaimana kita mesti menyikapi dengan sikap yang baru, sikap anak kerajaan Allah. Minggu lalu kita bicara mengenai bagaimana menyikapi situasi kondisi kehidupan. Kaya, miskin, menangis, tertawa. Pada hari ini, perikop kita berbicara tentang bagaimana kita mesti menyikapi orang-orang yang membenci kita, yang memusuhi kita. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan Yesus mengasihi musuhmu tidak bicara tentang keharusan kita mesti merasa senang kepadanya. Menyukai mereka. Menyukai yang membenci kita, menyayangi mereka. Tidak marah atas perbuatan mereka atas kita. Bukan itu. Melainkan Yesus bicara mengenai tindak kemauan untuk menjawab secara positif. Tindak pemusuhan, kebencian, kekerasan yang ditujukan kepada kita. Barang siapa menampak pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan ia juga yang mengambil bajumu. Pengajaran Tuhan tidak dimaksudkan agar kita bersikap pasif, pasrah, diam saja ketika kita mengalami tindak kekerasan. Dirampok, dipukuli, dirampas, dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan itu adalah ketika mereka membenci kita, kita jawab dengan mengasihi mereka. Dan dengan begitu kita menghentikan aliran atau siklus kebencian, pemusuhan. Kebencian, pemusuhan berhenti pada diri kita karena kita hentikan dengan tindakan cinta kasih. Dalam salah satu kampanyenya Pendeta Martin Luther King yang memperjuangkan kesetaraan antara warga kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat, dalam satu event ketika ribuan orang berkumpul mendengarkan pidato Pendeta Martin Luther King, puluhan polisi mengepung mereka, membawa bata kanon, membawa anjing-anjing polisi yang buas, siap untuk dilepas, membubarkan kerumunan orang itu. Tetapi Pendeta Martin Luther King Jr. tidak diprovokasi. Dan dia menyerukan kepada yang mendengarkan dia, yang hadir waktu, jangan sampai terprovokasi atas tindakan polisi. Dia mengajak mereka semua berlutut dan berdoa di hadapan puluhan polisi, di hadapan bata kanon, di hadapan anjing-anjing yang siap untuk dilepas. Dan polisi-polisi terkesiap. Mereka tidak siap menghadapi tindakan yang seperti itu. Mereka jadi salah tingkah, nggak tahu siapa. Melepas anjing, menyembuhkan ayam, orang berdoa. Pertemuan berakhir dengan damai. Polisi mengundurkan diri. Tindakan kasih
menghentikan siklus pembalasan, siklus tindak kekerasan. Nah, bisa saja jemaat kita masih marah, kita tersinggung, dan kemarahan itu masih ada dalam diri kita, hati kita masih panas. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita tetap bertekad untuk mengasihi mereka. Sekali lagi, bukan dalam artian memiliki perasaan sayang, suka pada mereka, tetapi memutuskan untuk bertindak mengasihi. Mungkin Anda bertanya, mana mungkin kita mengasihi ketika kita marah, ketika kita tersinggung? Bagaimana mungkin kita melakukan tindakan kasih ketika kita masih panas? Apabila Tuhan Yesus memaknai kasih sebagai tindak nyata, tidak berarti Tuhan Yesus mengabaikan perasaan cinta. Cinta, kasih, itu tindakan nyata, tetapi juga ia melibatkan perasaan. Perasaan mesti ada agar cinta kasih itu hidup dan nyata. Misalnya dalam hidup pernikahan. Dalam hidup pernikahan perasaan cinta itu penting, harus ada. Agar suami istri bisa tetap saling mencintai satu sama lain, harus ada perasaan cinta dan mesti diungkapkan. Dan bukankah miskomunikasi dalam hal ini yang seringkali terjadi karena cinta tidak diungkapkan secara nyata? Dan ketika dalam perjalanan hidup pernikahan terjadi miskomunikasi, ada yang merasa tidak dicintai, perasaan cinta memudar, maka cara yang terbaik untuk menghidupkannya kembali adalah melakukan tindakan cinta, perbuatan baik, tindakan komitmen. Dan seandainya pun amarah, ketersinggungan, kekecewaan, kejengkelan masih ada dalam hati, tetapi ketika kita memutuskan untuk melakukan tindakan kasih, tindakan cinta terhadap orang yang membenci kita, pada musuh kita, tindakan itu nanti yang akan mengobarkan, menghidupkan kembali perasaan cinta kasih di dalam hati kita. Oleh karena itu, yang kedua jemaat, Tuhan ketika berbicara tentang mengasihi, tidak hanya memakai kata kejar, tetapi dia memakai istilah agape, bukan filia. Di dalam bahasa Yunani ini ada 4 istilah cinta. Cinta eros, cinta alami storge. Filia, cinta persaudaraan, cinta orang tua dengan anak, dan cinta agape. Dan Yesus memakai kata agape. Agape itu ada cinta walaupun, cinta kendati pun. Cinta yang memang dikehendaki oleh yang mengasihi. Saya mencinta walaupun dia begini dan begitu. Terlepas apapun juga aku memutuskan untuk mencinta. Itu agape. Jadi mencintai bagi Tuhan Yesus, mencintai karena pilihan dan keputusan. Terlepas apapun juga. Meskipun orang yang akan dikasihi itu tidak pantas, tidak layak untuk dikasihi. Tetapi aku memutuskan dan berkehendak untuk bertindak mengasihi. Dan bukankah itu tindakan Tuhan Yesus Kristus? Dia mencintai kita ketika kita masih berdosa. Kita tidak layak dicintai oleh Allah. Tapi Allah tetap mencintai kita. Terus-menerus mencintai kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan Yesus berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, memintakan berkat bagi yang mengutuki kita, berdoa bagi orang yang mencaci kita, itu ada perintah agar kita melakukan tindakan kasih. Terlepas apapun juga, terlepas bagaimanapun juga. Cinta, kasih dikenal dari actionnya, nampak dari perbuatannya. Kasih itu tindakan nyata, perbuatan lepas daripada perasaan. Kasih itu memberkati, bukan mengutuk.
Berbelas kasihan, mengampuni, bukan membalas. Mengasihi musuh berarti kita mendoakan mereka. Kita mengampuni mereka. Kita tidak mendendam. Kita memikirkan bagaimana kita dapat membantu mereka. Dan kita melakukan tindakan kasih ini tanpa mengharapkan balasan. Kita melakukan tindakan kasih ini karena kita adalah umat Allah. Allah yang pengasih dan penyayang. Dan di dalam kita menunjukkan tindakan kasih kita, berbuat baik pada yang membenci kita. Kita bukan hanya mengekspresikan cinta kasih kita kepada mereka, tetapi kita juga menyaksikan cinta kasih Allah kepada mereka. Kita menunjukkan cinta kasih kita kepada musuh kita, karena hal itulah yang Allah telah lakukan untuk kita ketika kita masih menjadi musuh Tuhan. Dalam Roma 5 ayat 8 Rasul Paulus mengingatkan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan itu. Apabila Allah mengasihi kita sedemikian itu, kalau Kristus bersedia mencintai kita seperti itu, mati untuk kita ketika kita masih berdosa, bukankah sepatutnya kita pengikut-pengikutnya melakukan hal yang sama? Kehidupan Kristen yang penuh dengan kasih dan kebaikan merupakan kesaksian yang paling kuat akan kasih dan anugerah Allah kepada dunia. Mengasihi dan memberkati orang-orang yang menentang, yang memusuh kita, itu berlawanan dengan tabiat manusiawi kita. Karena bagaimanapun juga, sebagai manusia kita punya kecenderungan untuk mengasihi orang yang berbaik dengan kita, bukan dengan yang tidak menyukai, yang membenci kita. Oleh karenanya, hanya dalam kuasa Roh Kudus sajalah kita dapat mengasihi dan melakukan tindakan kasih kepada orang-orang yang membenci kita. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Allah Bapa di surga bukan hanya memberikan pengampunan dosa, tapi Dia mencurahkan cinta kasih surgawi ke dalam hati kita melalui kehadiran Roh Kudus. Kita mencintai, kita memberkati, kita mengampuni, karena kita sudah diampuni. Karena kita sudah diubahkan dan dibaharui oleh Tuhan. Roma 5 ayat 5 mengatakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Anda dan saya sebagai orang Kristen memiliki kasih surgawi, kasih Allah lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Hanya dengan penaklukan diri ke bawah kuasa Roh Kudus, pengakuan bahwa kita tidak sanggup mengasihi orang yang membenci kita, memohon, bersandar pada kuasa Roh Kudus, kita dapat hidup mengasihi musuh kita dan melakukan tindakan cinta kasih. Kita mengampuni, kita memberkati, kita mengasihi, bukan karena kita ini orang yang baik, orang yang sempurna. Tidak. Kita mengampuni karena kita tahu kita sendiri butuh pengampunan. Kita memberkati karena kita sendiri butuh berkat. Dan kita sudah menerima pengampunan, sudah menerima berkat di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang kita bagikan kepada sesama kita lewat mengampuni musuh-musuh kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mampu melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan pada kita, mengasihi musuh-musuh kita, memberkati yang membenci kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami
agar kami dapat melakukan apa yang Kau mintakan daripada kami. Hidup di dalam cinta kasih, mengasihi musuh-musuh kami, orang-orang yang membenci kami, mengampuni mereka, memberkati mereka. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, apapun yang terjadi, tolonglah kami menaburkan cinta kasih-Mu. Amin.